Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Pratama Muhammad Zaki Saputra dari kelas 12.5. Ini saya akan menjelaskan soal wilayah dan perwilayahan. Wilayah adalah suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Teori-teori wilayah. Yang pertama, teori tempat sentral. Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller, seorang ahli geografi asal Jerman pada tahun 1933. Teori ini menjelaskan hubungan antara kota sebagai pusat pertumbuhan dengan pemukiman kecil di sekitarnya. Yang kedua, teori sektoral. Teori sektoral dikembangkan oleh Augustus Lossky, seorang ekonomi asal Jerman pada tahun 1940. Teori ini merupakan pengembangan dari teori tempat sentral Christaller yang mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya wilayah sentral. Yang ketiga, teori kutub pertumbuhan. Teori kutub pertumbuhan dicetuskan oleh Francois Perouse, seorang ekonom asal Prancis pada tahun 1950-an. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi ini tidak merata di seluruh wilayah, tetapi terpusat pada beberapa titik atau kutub pertumbuhan. Jenis-jenis wilayah. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki dasar konsep homogenitas atau hanya mempunyai satu ciri khas saja dan bersifat statis. Yang kedua, wilayah fungsional. Ilustrasional fungsional memiliki keberagaman atau heterogenitas antar wilayah satu dengan lainnya. Meski berbeda, namun secara fungsional keseluruhan wilayah saling berhubung dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, wilayah vernakuler. Wilayah vernakuler tidak memiliki batas-batas antara wilayah yang resmi atau jelas karena terbentuk di atas persepsi atau pemikiran manusia. Meski begitu, wilayah vernakuler tetap dianggap memiliki peran penting dalam identitas budaya. Manfaat perwilayahan. Menurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi untuk meratakan pembangunan di semua wilayah, sehingga dapat mengaruhi kesenjangan antar wilayah, memudahkan koordinasi sebagai program pembangunan pada tiap daerah. Studi kasus wilayah kota dan perdesaan. Wilayah kota memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, dan wilayah desa memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah. Perwilayahan adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Perwilayahan dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Prinsip-prinsip perwilayahan. Yang pertama, prinsip pertumbuhan berkelanjutan. Prinsip pertumbuhan atau growth center mengharuskan pengembangan wilayah dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologis. Yang kedua, prinsip pemerataan. Prinsip ini mengharuskan pengembangan wilayah dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas, terutama yang kurang beruntung, serta menghilangkan diskriminasi dan migrasi. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Prinsip ini mengharuskan pengembangan wilayah dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Yang keempat, prinsip integralitas. Prinsip ini mengharuskan pengembangan wilayah dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan ketergantungan antara berbagai aspek baik dalam satu wilayah maupun antar wilayah. 5. Prinsip efisiensi. Prinsip ini mengharuskan pengembangan wilayah dilakukan dengan menggunakan sumber daya secara optimal, rasional, dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih.